setelah gue sampaikan itu, memang pada waktu itu cukup emosional ya, dan gue sedikit mata gue berkaca-kaca pada waktu itu. Gue inget banget karena gue udah capek gitu loh, gagal berkali-kali teman-teman. Jadi sampai gue bisa ngeliat juga pewawancara ini matanya juga berkaca-kaca. Bahkan salah satu interviewernya bilang gini, Fadlan, saya salut banget sama perjuangan kamu, sama semangat kamu. Ya kami ini sebagai pewawancara tidak bisa memberikan kamu beasiswa. Nah ini, tapi yang highlightnya dia bilang gini teman-teman. Tapi yang bisa kami lakukan adalah memberikan kamu rekomendasi. Nah di situ gue kayak ngerasa dapat sinyal-sinyal positif gitu. Hai, kenalin, gue Fadlan dan gue buat video seputar pengembangan diri, bedah program beasiswa, exchange program. Tujuannya untuk ngebantuin adik-adik supaya tahu nih ada program apa saja, gimana tips bisa dapetin program tersebut atau beasiswa tersebut. Harapannya semakin banyak anak-anak Indonesia yang bisa mendunia. Oke, langsung aja di video kali ini gue pengen membahas seputar program LPDP. Ya kebetulan gue adalah salah satu awardee LPDP, jalur beasiswa LPDP Entrepreneurship ya. Mungkin di video-video tetangga, video-video sebelah sudah banyak banget yang membahas seputar program LPDP, tetapi belum banyak nih yang bahas program LPDP Entrepreneurship. Apa sih program LPDP Entrepreneurship ini? Lalu bedanya dengan jalur yang lain seperti apa? Nah mungkin gue mau sedikit cerita juga ya, ini sedikit personal berdasarkan experience pribadi. Jujur dulu pada saat gue kuliah S1, gue kuliah di Universitas Lampung. Dan pada waktu itu punya mimpi nih, ingin lanjut S2 di luar negeri ya. Itu salah satu mimpi terbesar gue pada waktu itu. Nah tetapi sayangnya, sangat disayangkan, gue harus mengubur mimpi gue dalam-dalam ya. Karena posisinya pada waktu itu IPK gue di bawah 3, sedangkan LPDP itu mensyaratkan semua jalur LPDP, mau itu afirmasi, reguler, top dunia apalagi ya, minimal IPK-nya 3. Nah jadi pada waktu itu gue nggak bisa daftar beasiswa, LPDP nggak bisa, dan kebanyakan beasiswa yang lain juga nggak bisa. Nah long story short, gue fokus untuk membangun bisnis, gue membuat startup ya, dan udah fokus aja terhadap impact, berkarya. Nah pada suatu ketika nih, salah satu mentor bisnis gue itu WA, Fadlan coba deh lu cek link ini. Pas gue klik, ternyata LPDP Entrepreneurship. Apa nih? Penasaran kan? Langsung gue lihat, wah ini ternyata ada varian baru nih dari LPDP. Pas gue cek, otomatis dong yang gue cek, gue nggak lihat syarat bahasa. Itu yang semua persyaratan itu gue skip dulu lah di awal. Yang gue lihat di awal adalah syarat IPK. Nah pas gue temuin tuh syarat IPK-nya 2,5. Wah di situ gue luar biasa ya, seneng banget, lompat-lompat pada waktu itu bisa dibilang. Karena itu udah apa ya, mimpi gue yang sudah lama terpendam gitu loh, seangkat-angkat bangkit lagi. Karena IPK-nya 2,5, sedangkan IPK gue waktu itu 3 kurang lah, 2,9 sekian gitu. Jadi gue semangat, langsung gue lihat syarat-syarat lainnya. Jadi gue coba persiapkan tuh. Kalau teman-teman mau lihat syarat-syaratnya apa saja, ada di websitenya nih. Gue taruh di bawah websitenya, ada di description ya. Silakan bisa diklik, di situ lengkap syarat-syaratnya. Nah, jadi LPDP Entrepreneurship ini menurut gue cukup diringankan syaratnya. Karena apa? Karena jalur yang lain itu IPK saja minimal 3 ya untuk IPK. Sedangkan entrepreneurship ini 2,5. Mungkin dari pihak LPDP sudah melakukan riset dan ada pertimbangan-pertimbangan ya. Yang kedua, syarat IELTS. Untuk jalur-jalur yang lain reguler semisalkan itu kan normally yang keluar negeri itu 6,5. Nah untuk entrepreneurship ini dibuatnya sedikit lebih rendah, yaitu 6 gitu. Nah tetapi pembedanya dengan yang lain gitu ya, kalau yang reguler dan top dunia, afirmasi gitu-gitu kan tidak ada proposal bisnis. Nah kalau LPDP Entrepreneurship Track ini, itu kita diminta untuk mensubmit proposal bisnis ya. Ada 2 opsi, proposal business plan atau rencana bisnis untuk yang belum memiliki bisnis, dan yang opsi kedua
proposal pengembangan bisnis untuk yang sudah memiliki bisnis gitu. Nah, apa aja sih yang ditulis di dalam proposal bisnis tersebut ya? Itu kalian bisa cek juga di websitenya, terus pilih LPDP Entrepreneurship. Di situ sudah ada template-nya, apa saja yang harus kalian tuliskan. Gue lupa detailnya, cuma yang kalau gue bisa recall sedikit yang gue ingat, intinya kita diminta menjelaskan tentang bisnis kita secara umum, in general, lalu tam samsomnya, marketnya lah ya. Terus kita diminta juga menjelaskan USP-nya, tentang finance-nya juga di situ akan dibahas. Kurang lebih itu sekitar 2-3 halaman ya yang gue inget ya. Jadi nggak banyak-banyak. Not 2-3 halaman. Seingat gue itu maksimal 11 halaman ya. Cuma teman-teman boleh lihat langsung di websitenya untuk lebih detailnya. Nah, jadi itu pembedanya. Dan selain kita berkas, esai ya, kita juga harus meramu lah proposal bisnisnya. Dan itu menurut gue yang part yang paling challenging ya. Meskipun kita syarat IPK dan IELTS-nya sedikit di bawah, tetapi challenge-nya di situ. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, pada saat itu gue administrasi lolos nih. Nah, dalam prosesnya gue itu sebelum daftar, karena posisinya kan, ini flashback lagi ya sedikit ya. Karena sebelum daftar itu posisinya ada tenggang waktu 1-2 bulan. Jadi kayak kelamaan nih nunggu daftar LPDP. Gue cari LOA. Karena buat informasi, LPDP itu mekanismenya bisa daftar dengan LOA atau tanpa LOA teman-teman. Enaknya kalau kita sudah daftar dengan punya LOA, maka kita auto skip ya. Kita skip tahapan tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik tuh macam tes CPNS gitu teman-teman. Jadi kita akan diuji kemampuan verbal gitu ya, aritmatika dan seterusnya gitu. Dan menurut gue itu cukup challenging buat gue yang ngerasa kurang pede dengan hitung-hitungan dan hal-hal seperti itulah. Gue kayak, wah kalau bisa gue skip tahap ini, baiknya gue skip deh. Makanya gue cari tuh LOA. Jadi gue segerakan tes IELTS-nya dan persiapan berkas-berkas untuk daftar kampus. Ternyata daftar kampus tidak sesulit yang dibayangin loh teman-teman. Jujur gue pada waktu itu, gue kan udah lama banget ya tidak di dunia akademik. Karena udah lulus beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahunan yang lalu sebelum daftar. Tapi kayak gue nggak mau ngerepotin teman-teman juga gitu loh dengan nelponin. Karena kayak semuanya sekarang ada di YouTube, ada di Google gitu loh. Jadi kayak you bisa Google, you bisa tanya ChatGPT, bisa buka YouTube, kayak ada semua. Jadi ngapain repot-repot. Gue mikirnya dulu seperti itu ya teman-teman. Nah jadi gue cari semua. Oh ternyata daftar kampus prosesnya cukup simpel ya. You tinggal buka website kampusnya, pilih jurusannya, terus di situ ada persyaratannya, lengkapin gitu. Singkatnya seperti itu. Tapi nanti kalau teman-teman pengen tanya-tanya seputar gimana sih proses daftar kampus dari awal sampai keterima, boleh komen di bawah. Kalau misalkan memang banyak teman-teman yang tertarik, nanti aku coba buatkan satu video khusus ngebahas dapetin LOE ya di kampus-kampus. Nah jadi singkat cerita, pada waktu itu gue sortir tuh teman-teman. Jadi kalau gue pada waktu itu ya mimpinya pengen ke Harvard, MIT, Cambridge, kampus-kampus top dunia lah. Karena di LPDP Entrepreneurship ini pilihan kampusnya sudah dikurasi teman-teman. Kalau yang reguler kan itu ratusan ya. I think 300-400 ada ya yang reguler. Sedangkan yang entrepreneurship ini pilihannya di zaman gue mulai daftar tuh tahun 2022 itu hanya 90-an gitu. Hanya 90-an kampus yang dipilih kampus-kampus top di bidang bisnis dan entrepreneurship gitu ya. Jadi kita itu memang disuruh daftar program MBA atau Master of Science in Entrepreneurship. Nah, gue coba kurasi tuh. Gue itu sampai ya, yang sangat menarik adalah dari nomor 1 sampai 90 itu semua website kampusnya gue bukain satu persatu teman-teman. Saking gue penasaran dan pengen cari kampus yang paling fit lah, sesuai dengan bukan hanya keinginan tapi kebutuhan gue, dan sesuai juga dengan
kapasitas pribadi gue gitu loh. Nah jadi gue buat 3 kategori. Yang satu kampus top, kampus-kampus yang memang ratingnya tinggi dan bagus, macam Harvard, MIT, Stanford dan lain-lain. Terus yang kedua, kategori kedua itu yang menengah, kampus-kampus yang bagus juga, tapi kayak gue ngerasa chance gue buat masuk ada. Contohnya Boston University, Babson College dan lain-lain gitu ya. Nah terus yang ketiga, kampus-kampus yang memang menurut gue cukup besar banget lah peluangnya gitu, dan saingannya nggak terlalu ketat. Nah jadi singkat cerita gue dapet lah kampus di Master MBA dari Babson College, lalu MBA di Boston University, terus gue daftar MIT tuh bayar 3.600.000, mahal banget. Dan itu gue ketolak ya sama MIT, cukup ya agak nyesek ya, cuma ya udahlah, toh alhamdulillah keterima di 2 kampus top juga. Dan kebetulan di Babson itu gue dapet fee waiver, jadi gratis. Terus gue daftar LPDP-nya tuh, jadi gue ngerasa wah udah punya LOA nih, auto skip tes bakat skolastik. Jadi gue ngerasa chance gue untuk lolos cukup besar gitu ya. Nah tetapi setelah wawancara gue cukup kaget karena mungkin gue kurang persiapan ya teman-teman. Jadi gue tuh pada saat interview gue ngerasa sebelum-sebelumnya tuh ya gue ngerasa pede aja, kayak ngapain latihan-latihan gitu loh. Soalnya ada beberapa orang-orang gue ngeliat kayaknya apa ya, ngotot banget ya latihan interview terus. Padahal kan cuma ngobrol gitu loh. Gue mindset gue seperti itu dulu. Nah dan di sisi lain gue juga punya pengalaman banyak public speaking ya, maksudnya ngomong di depan umum. Jadi gue ngerasa untuk wawancara oke lah, nggak perlu prepare, toh gue menjawab sesuai dengan apa yang gue tulis. Nah ternyata ini nih punchline-nya teman-teman, ternyata nggak semudah itu teman-teman. Memang kalau kita nggak persiapan, waduh siap-siap lah kita akan terjatuh. Jadi waktu itu wawancaranya panel, ada 3 pewawancara dan beberapa pertanyaan tidak disangka-sangka munculnya. Contoh, yang bagian psikolog nih, dia nanya, Fadlan, ini kamu lulusnya kemarin lumayan lama ya, terus IPK kamu ngepas-ngepas gini ya. Jadi kayak semacam sindiran gitu. Nah tapi karena gue less prepare, kurang persiapan, jadi jawaban gue sedikit bisa dibilang ngalor ngidul lah, dan gak pede, gak firm gitu loh, terkesan dibuat-buat gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa kok gue gitu sih jawabnya, nyesel nih gue gitu loh. Nah di satu sisi ada juga yang dari akademisi, kan ada entrepreneur, ada akademisi sama psikolog ya. Nah yang dari akademisi ini gue nggak tahu ya, entah ini strategi dia untuk menjatuhkan mental atau gimana. Pokoknya setiap apa yang gue coba jawab itu selalu kayak dibantah gitu loh, selalu disalahkan. Wah nggak gitu, kamu tuh harusnya begini-begini. Nah, jadi gue bingung ya, ini gue harusnya mendebat, maksudnya menyampaikan argumen gue bahwa gue tidak setuju, atau gue enggeh-enggeh wae ngono loh, atau manut-manut saja, nurut aja gitu loh. Ya karena gue kurang bertanya, kurang reach out ke mentor-mentor, nggak ada bimbel atau bimbingan sama sekali, jadi gue nggak tahu harus ngapain. Jadi kebayang nggak sih, yuk kayak mau melangkah tapi bingung mau maju atau mundur, jadinya langkahnya nggak jelas gitu loh. Nah itu yang menjadi pembelajaran. Kalau ditanya hasilnya gimana, gagal. Jadi percobaan gue pertama untuk memperjuangkan mimpi gue yang sudah lama terpendam itu gagal teman-teman. Jadi di situ gue greget ya. Ketika gue gagal, gue coba lagi. Oh berarti gue harus prepare nih, setidaknya gue harus latihan interview. Nah di percobaan kedua gue coba lagi. Pada saat interview ternyata gue ngerasa udah prepare ya, adalah mungkin sekitar 5 atau 6 kali mock up interview, udah nyiapin juga draft-draftnya, tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang muncul di luar dari apa yang gue sudah persiapkan teman-teman. Ada satu pertanyaan gue masih inget banget. Jadi salah satu interviewernya itu sampai nanya, ini kamu mau studi di Amerika nih, kamu tahu nggak nih berapa biaya-biayanya, biaya hidupnya, biaya makan, biaya sewa tempat tinggal dan lain-lainnya.
sumpah teman-teman, gua itu padahal kerjaan gua itu nontonin YouTube orang yang kuliah di Boston Uni, di kampus-kampus yang ada di Amerika gitu ya, khususnya kampus yang gua pilih. Dan beberapa dari mereka nge-review tuh budget-budgetnya, tapi karena gua cukup tidak baik mengingat angka-angka karena mungkin terlalu banyak informasi yang bercampur ya. Karena kan video yang ditonton bukan hanya kampus A, kampus B saja, dan negaranya juga masih agak sedikit bercampur. Jadi gue kayak, aduh, kok gue lupa ya. Jadi nggak tahu kenapa gue impromptu teman-teman. Jadi kayak gue asal sebut, wah kalau di ini biayanya kisaran ini. Dan gue nggak tahu itu angka yang gue sebut bener atau enggak. Gue kayak hanya menduga-duga. Padahal kan bisa jadi interviewernya mungkin beberapa dari mereka adalah alumni dari kampus di US gitu kan. Itu aduh Fadlan, you kok bodoh banget sih, membuat kesalahan 2 kali gitu loh. Disitulah gue ngerasa aduh, nggak tahu deh, bismillah aja gitu loh. Jadi singkat cerita gagal lagi teman-teman. Jadi 2022 gue coba 2 kali LPDP dan dua-duanya gagal di tahap wawancara. Itu kan sumpah. Tapi dari situlah gue jadi banyak belajar untuk lebih persiapan. Sampai akhirnya setelah gagal gue langsung bener-bener persiapin banget. Bahkan sampai kalau di total gue itu ada 20 kali lebih interview ya, dari mentor yang berbeda-beda. Bukan hanya yang temen-temen ya atau kenalan-kenalan, bahkan orang-orang random tuh gue follow, gue DM, gue deketi baik-baik, boleh nggak minta tolong mentoring bla bla bla, sampai jasa yang berbayar juga gue ikutin gitu. Karena gue pengen prepare banget. Jadi bener-bener gue drafting tuh. Jadi kayaknya apa ya, semua jenis pertanyaan gue lengkap deh draftnya. Kalau ditanya tentang bisnis udah gue siapin, ditanya ini jawabnya kurang lebih begini, ditanya tentang personal, ditanya tentang rencana akademik dan non akademik udah siap semua. Nah jadi singkat cerita setelah melalui proses yang lebih matang dan penuh persiapan, pas wawancara ketiga nih, percobaan ketiga itu beda banget teman-teman. Jadi kayak kok LPDP ini agak sedikit apa ya, bukan sedikit ya, berbeda banget ya set pertanyaannya gitu loh. Jadi benar-benar di interview gue yang ketiga LPDP Entrepreneurship ini, menurut gue yang ditanya lebih teknis, lebih banyak ke bisnisnya gitu loh. Berapa omset lo, bahkan belak-belakan teman-teman, omset lo berapa, terus berapa marginnya gitu, terus sistemnya kamu gimana sama partner kamu, bagi hasil atau gimana. Jadi benar-benar dipaparkan banget lah bisnis kita. Jadi memang kita harus benar-benar memahami dari awal bisnis kita dan rencana ke depannya gitu. USP-nya apa semuanya ditanya, dan di situ gue bisa jawab semua. Nah, tetapi part yang, karena gue ingat inilah, karena gue mentoring ya sama alumni LPDP dan awardee LPDP. Ada salah satu awardee LPDP namanya Indah Syafira ya. Dia kuliah di Harvard. Pokoknya dia role model lah buat banyak anak-anak muda. Nah, jadi gue inget salah satu pesannya si Indah ini, dia bilang, Kanda, menurut aku Kanda itu tadi masih flat banget, maksudnya standar banget perkenalannya, apa yang disampaikan. Maksudnya Kanda kan punya pencapaian ini, punya background seperti ini. Bahkan si Indah tahu banget story gue gitu loh. Si Indah bilang, Kanda itu kan dari kampung, di keluarga yang pertama yang bakal dapat kesempatan S2. Terus Kanda itu begini. Kanda itu kakak ya teman-teman ya. Nah, jadi singkat cerita dari situ gue dapat banyak gambaran. Poinnya adalah yang coba Indah sampaikan ke gue pada waktu itu, si panelis pewawancara ini kan mereka ini adalah manusia juga. Artinya mereka ini hanya ingin mengenal kita lebih dalam. Jadi ya nggak usah takut gitu loh. Maksudnya nggak usah deg-degan, santai aja, relax. Ya, dan manusia ini kan punya hati gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa menggerakkan hati mereka? Itu poin yang ingin disampaikan Indah gitu loh. Nah, di situ Indah muncul dengan ide-idenya, terus gue filter. Oh, make sense juga nih. Padahal gue udah 20 kali lebih latihan, tapi momen gue mock up interview sama Indah ini adalah salah satu momen yang sangat memberikan banyak inspirasi gitu ya. Nah, singkat cerita, langsung tuh gue muncul ide, gue print tuh kampung halaman gue,
Jadi ketika introduction gue kan pengen diinget ya, karena gue inget pesannya Indah. Karena si pewawancara itu mungkin dalam satu hari bisa ketemu 5, 10 bahkan 15 orang, dan how can we become memorable gitu loh di sudut pandang pewawancara kan. Makanya gue muncul dengan gue ngeprint gambar kampung gue. Jadi ketika perkenalan gue tunjukin, saya adalah anak daerah Pak, ibu dari desa Gunung Sari, ini kampung saya. Di sini waktu itu saya tinggal tidak ada listrik, lampu semprong, bla bla bla. Jadi saya jelasin kesulitan-kesulitan yang saya alami, dan saya apa adanya aja gitu loh. Ya menjadi manusia seperti kata Indah gitu. Nah, dan saya ngerasa di momen perkenalan itu adalah momen terbaik saya menyampaikan tentang diri saya gitu loh selama saya memperkenalkan diri. Nah, tetapi yang sangat disayangkan adalah sepanjang perjalanan interviewnya itu kan teknis ya. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan momentum untuk menyentuh atau menggetarkan hati mereka kalau misalkan yang dibahas mostly teknis. Nah, kesempatan itu muncul di detik-detik terakhir ketika interviewnya sudah hampir selesai. Lalu pewawancaranya bilang gini, Fadlan, that's all for our interview today. Before we close the session, would you like to ask anything or say something? Intinya diminta ngasih closing statement lah. Nah, jadi langsung tuh gua gunakan momentum tersebut untuk bisa menyampaikan pesan terbaik lah, closing statement terbaik. Jadi pada waktu itu gue bilang begini, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Yang ingin saya sampaikan adalah ini ketiga kalinya Bapak Ibu saya mencoba beasiswa LPDP Entrepreneurship, dan seperti yang sudah kita bahas di wawancara tadi, saya sudah lebih dari 5 tahun berkontribusi untuk Indonesia melalui bisnis yang saya bangun, dan saya sudah berupaya yang terbaik Bapak Ibu. Kalaupun hari ini saya nanti di percobaan ketiga ini belum lolos lagi, masih belum berhasil untuk dapat beasiswa LPDP, maka tunggu saya di kesempatan selanjutnya. Nah, di situ intinya saya udah saking gregetnya ya. Jadi kayak cukup emosional gitu loh. Saya sampai tungguin lo ya gitu loh istilahnya. Gue bakal datang lagi nih di interview selanjutnya kalau gue gagal yang ini gitu loh. Tapi kan sebelumnya gue sudah building connection juga, mereka udah tahu kontribusi gue untuk Indonesia gitu kan. Nah, jadi setelah gue sampaikan itu, memang pada waktu itu cukup emosional ya, dan gue sedikit mata gue berkaca-kaca pada waktu itu. Gue inget banget karena gue udah capek gitu loh, gagal berkali-kali teman-teman. Jadi sampai gue bisa ngelihat juga pewawancara ini matanya juga berkaca-kaca. Bahkan salah satu interviewernya bilang gini, Fadlan, saya salut banget sama perjuangan kamu, sama semangat kamu. Ya kami ini sebagai pewawancara tidak bisa memberikan kamu beasiswa. Nah ini, tapi yang highlightnya dia bilang gini teman-teman. Tapi yang bisa kami lakukan adalah memberikan kamu rekomendasi. Nah di situ gue kayak ngerasa dapat sinyal-sinyal positif gitu. Jadi kayak cukup tenang mendengar kata-kata itu, menenangkan. Walaupun ya gue cukup deg-degan juga ya teman-teman ya. Maksudnya nggak pernah tahu nanti hasilnya gimana. Nah tapi finally setelah hari H pengumuman, susah ya mau menyampaikan ketolak apa lolosnya. Tapi yang jelas ceritanya itu di hari H pengumuman gue nggak berani sama sekali ngebuka hasilnya karena gue takut. Terus di hari itu juga banyak teman-teman yang sudah update mereka lolos LPDP, gue justru makin insecure. Terus yang gue lakukan adalah teman-teman, nggak tahu ya, ini gue percaya sih ini ada keberkahan di dalam apa yang gue lakukan, karena gue inget apa yang pernah gue lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi di hari itu juga gue memutuskan untuk pulang kampung. Gue kan tinggalnya di kota ya, di kota Bandar Lampung. Kampung gue di Tulang Bawang, tempat orang tua gue. Jadi gue ngajak keluar istri dan anak-anak gue untuk pulang ke Tulang Bawang. Terus kita pulang. Ketika kita pulang itu ya orang tua belum tahu kalau misalkan sudah pengumuman.
Tapi yang jelas pada waktu itu kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah tuh gue cium tangan kedua orang tua gue, terutama ibu gue bersujud di kaki ibu gue, terus gue minta maaf atas segala kesalahan ya, terus gue minta doain, minta pegang kepala gue sama ibu, doain ya mah, ini udah pengumuman beasiswa lagi hari ini, sebenarnya kemarin mah, tapi Fadlan belum berani buka pengumumannya. Jadi mohon doanya, habis kita selesai sholat isya ini kita buka bareng-bareng ya, mohon didoakan gitu. Jadi gue sudah minta doain kedua orang tua, dan pada akhirnya yang terjadi adalah ini nih cuplikan videonya yang terjadi. Bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Anda telah lulus seleksi substansi ya? Iya, alhamdulillah. Selamat Anda telah lulus seleksi substansi. Anda akan lulus sekali teman. Iya, Pak. Iya, lulus. Nggak ada tes lagi apa? Iya, nah. Alhamdulillah. Lulus, nah. Lulus, nah. Alhamdulillah. Tahu ya. Ikan ya, mana ikannya? Ini kuliah di mana ini? Nggak harus tes lagi apa? Nanti mewah. Jadi begitu teman-teman ceritanya. Jadi campur aduk lah perasaan pada waktu itu, karena kayak gue sudah punya feeling, memang gue punya feeling kayaknya nih bakal lolos nih dari kata-kata interviewer yang waktu itu, tapi gue masih nggak yakin, maksudnya kayak ya kepastian hanyalah milik Allah ya teman-teman, karena gue udah berkali-kali percaya diri di percobaan sebelumnya, gue yakin nih dapat beasiswa, tapi ternyata gue ketolak berkali-kali dan itu sakit teman-teman. Nah jadi setelah keterima, gue ngerasa bersyukur banget bisa dapat kesempatan beasiswa LPDP Entrepreneurship ini, dan setelah itu gue baru tahu ternyata memang kuota LPDP Entrepreneurship itu based on percakapan teman-teman yang ada di grup ya, ternyata per tahunnya itu sekitar 30-50 orang, gue lupa tepatnya berapa, tapi yang gue ingat sekitar 30-50 orang per tahun, jadi memang cukup kompetitif, dan gue ngerasa bersyukur. Kalau diceritain cukup panjang gimana prosesnya, kok dari yang tadinya fokusnya kampusnya di Amerika kok tiba-tiba pindah ke Australia gitu. Singkatnya memang Allah sudah membolak-balikkan rencana gue, dan pada akhirnya gue kuliah di Melbourne Business School ya, Master of Science in Entrepreneurship, dan gue senang bisa kuliah di Melbourne, dan ini hari ini sekarang gue ada di Melbourne teman-teman, dan insya Allah di video-video selanjutnya gue akan coba mungkin sharing tentang pengalaman gue kuliah di Melbourne Business School, dan atau mungkin nanti kita bahas lagi seputar beasiswa LPDP dari sudut pandang yang lain. Semoga videonya bermanfaat. Semangat buat teman-teman yang mau coba beasiswa LPDP, baik itu S2, S3, dalam negeri, luar negeri. Semangat!